Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita akan melanjutkan kajian kita, belajar kita, kuliah kita untuk tema Ulumul Quran pada pertemuan kelima, pertemuan terakhir, Nahjul Quran fi Dakwah. Mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan siapa saja yang mau menandinginya. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dan Al-Quran sampai ke kita ini mutawatir. Terdiri dari 114 surah, 6.200-an atau 6.600-an ayat. Surah adalah kumpulan ayat-ayat yang diperkenalkan dengan nama khusus dengan jumlah minimal 3 ayat. Wal Asri 3 ayat, Al-Kautsar 3 ayat. Ayat adalah akumulasi kalimat yang unik di mana satu dengan yang lain saling terpisah. Terkadang bahkan hanya terdiri dari satu kata saja. Misalnya Ar-Rahman, ya. Kemudian di antaranya turun sebelum hijrah dan di antaranya turun setelah hijrah. Sebelum hijrah disebut Makkiyah, setelah hijrah disebut Madaniyah. Para ulama telah membahas ribuan tema ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran. Hukum, bahasa, kisah-kisah, asbabun nuzul, qiraah, dan sebagainya. Ada fikih, ada tauhid, ada adab, dan sebagainya. Namun belum ada yang mengungkap sirah Rasulullah SAW dengan pemahaman tasyri', ya, dengan pemahaman tasyri'i, bukan sekedar pemahaman historis, ya, mengungkap sirah Rasulullah SAW dengan kacamata Al-Quran. Itu belum ada. Nah, ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW sampai sekarang bahkan, maka kita tahu seperti dalam diagram ini bahwa Rasulullah SAW diutus di Mekah pada usia 40 tahun. Beliau menjadi nabi, menerima wahyu Al-Alaq sebagai wahyu pertama. Kemudian beliau berdakwah di Mekah. Ya, selama di Mekah penuh sekali rintangan, penuh sekali ujian, cobaan. Jumlah sahabat yang masuk Islam sedikit, tidak banyak. Tapi kemudian beliau hijrah sampai di Madinah, beliau mendirikan daulah, negara. Beliau menjadi kepala negara Islam pertama di Madinah. Kemudian dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah. Di Abbasiyah akhir-akhir ada perang salib. Umayyah, Utsmaniyah, terakhir Utsmaniyah tahun 1924. Khilafah Utsmaniyah runtuh. Sekarang tahun 2020. Ya, afwan 2021 sekarang. Salah ya. Itu. Jadi kalau kita mengungkap sirah Rasulullah SAW sampai kemudian Islam berkembang hingga sekarang, bahkan sampai nanti akhir zaman, kurang lebih seperti dalam grafik ini, dalam diagram ini. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, kita lanjutkan. Banyak sekali kelompok-kelompok Islam, jamaah-jamaah Islam, mereka berusaha untuk membangkitkan kembali Islam dan umat Islam. Ya, ketika melihat keterpurukan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mereka sadar ingin bangkit. Mereka bahkan menyerukan untuk bersatu. Tidak salah sih, tapi kita harus sadar bahwa menyatukan kelompok atau partai Islam atau jamaah Islam itu tidak mungkin. Mengapa? Karena memang itu khilafiyah, gitu loh. Itu realitas yang memang diakui oleh Al-Quran sendiri. Ya. Pertama, nas-nas yang mengandung lebih dari satu makna itu banyak sekali. Sumber dan maknanya qot'i, itu Al-Quran dan hadis mutawatir.
Sumber dan maknanya zoni, ya. Sumber qot'i makna zoni, sumber zoni makna qot'i. Ini kekayaan khazanah kaum muslimin itu dari Al-Quran Al-Hadis, memang faktanya begitu. Selain nas-nas yang memiliki karakter begitu, juga perbedaan potensi SDM, kecerdasan, kemampuan jasmani, kemampuan menyerap informasi. Bilal bin Rabah dengan Umar bin Khattab cerdas siapa? Ya cerdas Umar bin Khattab kan? Itu. Jadi perbedaan potensi SDM ini ada sejak zaman Rasulullah dulu. Tapi kan dua-duanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dua-duanya ahli surga kan? Ahli jannah kan? Termasuk perbedaan memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kitab-kitab sirah yang bisa kita pelajari. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita lihat wahyu turun dan kemudian tahapan dakwah, ya ada proses di mana kita pelajari taskif, ada tafaul, ada tadbik. Ya, ketika di Mekah ini, ketika di Mekah surah-surah Makkiyah, karakter-karakternya apa? Karakter-karakternya dia karakter taskif dan tafaul. Sementara di Madinah ini dia karakternya karakter tadbik. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum. Mari kita pelajari ayat demi ayat, baik taskif, tafaul maupun tadbik. Dengan kacamata Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'au ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya asan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan hikmah, dengan burhanul qati', dengan argumentasi yang logis, dengan hujjah sahihah. Itu 1 tambah 1 2. Pasti itu. Karena dengan begitu hikmah itu masuk. Tidak mungkin kemudian orang punya anggapan yang lain. 1 tambah 1 3, 4, 5, enggak. 1 tambah 1 2, selesai. Itu. Jadi dakwah menyeru pada pemikiran itu bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Mau'izah hasanah ini menyeru perasaan. Ya, yataza'za'ul qalb. Kalau dalam tafsir Jalalain itu yataza'za'ul qalb, menggoncangkan hati. Wajadilhum billati ya asan. Kemudian dengan jidal, diskusi, debat dengan akhlak yang baik. Debat di mana debatnya itu harus dengan cara yang terbaik. Akhlaknya harus terbaik. Biasanya kalau orang berdebat sembrono itu emosi biasa. Nauzubillah, jangan sampai. Harus menggunakan akhlak yang baik. Kita hanya sekedar menyampaikan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang berdebat kita, tapi sesungguhnya kita menyampaikan apa pesan-pesan Allah kepada masyarakat. Itu. Sehingga kita ini hanya alatnya Allah semata. Yang membuka hati orang itu juga Allah, bukan kita. Gitu ya. Nah, fillah rahmatullahi alaikum. Pertama, ayat mengenai akidah dan perang pemikiran. Ada di Al-Kafirun, Al-Mulk, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'budu, wala ana a'bidum ma abattum, wala antum a'biduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Misalnya itu, ini mengenai akidah dan tidak mau kompromi dengan kekufuran, ya. Ketika Rasulullah SAW hampir hijrah itu kan Rasulullah ditawari kekuasaan, harta, tahta, wanita kan. Rasulullah tidak mau. Seandainya matahari ditaruh tangan kanan saya dan bulan ditaruh tangan kiri saya tidak akan berhenti menjalankan dakwah ini itu, atau saya yang mati di dalam dakwah ini. Saya yang menang atau saya mati dalam dakwah ini. Begitu jawaban Rasulullah SAW. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum. Juga adanya serangan terhadap interaksi yang rusak, tradisi yang usang, ya. Di Quran surah Al-Ma'un, Al-Mutaffifin, At-Takwir, Al-An'am, ya. Wailul lil mutaffifin itu tradisi memberatkan timbangan, tidak adilnya kaum Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya Quraisy ketika menimbang, untuk dia diberatkan, untuk orang lain diringankan, ya. Menimbang dan menakar, ya. Itu kemudian juga
Rasulullah melakukan perjuangan politik, ya, menyerang penguasa zalim dan konspirasi mereka. Al-Lahab, ingat ya, surah Al-Lahab itu surah Al-Lahab itu turun ketika Al-Lahab masih hidup. Abu Lahab masih hidup. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, dan seterusnya itu masih hidup. Kemudian Rasulullah juga dihibur oleh Allah melalui Al-Buruj, Yasin, Al-Ahqaf, ya, Al-Ghasyiyah. Ketika mendapat cerita-cerita masa lalu, tenang, ya, karena gelisah mendapat tekanan-tekanan dari musuh-musuh Islam, ya, dari pengemban kapitalisme, sekulerisme kalau sekarang begitu, ya. Sabar mendapatkan tekanan itu dengan ketenangan yang kuat, ya, mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Quran, surah Al-Buruj, Al-Ghasyiyah, dan lain sebagainya. Nah, iwani fiddin rahmatullahi alaikum, di antaranya adalah fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Illal qaumul fasikun. Jadi kesabaran yang memuncak, kesabaran yang teguh, ya. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Ketenangan pengemban dakwah, pengemban Al-Quran. Ketenangan seorang muslim ketika dia mempelajari Al-Quran, ya, mentolaah Al-Quran, mentadaburinya. Karena Al-Quran memuat pelajaran yang bisa menenangkan para pengembannya, para pembacanya, para sahabatnya. Bahwa seluruh peristiwa yang terjadi menimpa kita sekarang ini sesungguhnya pernah terjadi pula dulu menimpa Rasul, menimpa Nabi dan para sahabatnya. Sebagaimana mereka bisa tenang dalam menghadapinya, maka sebetulnya kita pun juga bisa tenang seperti mereka. Tuhan kita sama, Allah, ya, kitab kita sama, Al-Quran, Nabi kita sama, Muhammad SAW, kiblat kita sama, Ka'bah, Baitullah, dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan perihal ketenangan orang-orang beriman dalam menghadapi ujian kehidupan dunia ini. Ya, kalau kita baca surah Al-Buruj, ada kisah-kisah yang menarik, ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini menarik sekali makna-maknanya. Apalagi kalau kemudian ditambah mentadaburnya itu, selain kita baca lafaz-lafaznya, kita tahu makna-maknanya. Maka kita bisa ikhlas betul menerima kehidupan ini. Belum lagi ketika kita membaca surah Ar-Rum misalnya, ya, Alif Lam Mim Ghulibatir Rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ketika Ar-Rum turun, apakah Ar-Rum sudah dikuasai muslim? Belum. Konstantinopel belum. Ya, Allah memberikan kabar nanti Ar-Rum itu akan menjadi milik kalian, kan begitu. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Dengan tadabbur Al-Quran dan membaca sirah Rasulullah SAW, para pengemban dakwah akan memiliki ketenangan yang istimewa. Selalu siap menghadapi tantangan yang sedang dihadapi dan selalu sabar dengan segala kekurangan dirinya. Dia senantiasa belajar seiring dengan perjalanannya dalam menghadirkan solusi atas problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menjaga fikrah dan thoriqahnya, konsepsi dan metodologinya. Ajaran-ajaran Islam dia jaga, bagaimana diterapkannya di tengah-tengah kehidupan sehari. Sholat 5 waktu rajin, sholatnya berjamaah di masjid, misalnya begitu. Sehingga tetap jernih dan cemerlang, sebagaimana digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mampu menjelaskan tujuan setiap aktivitasnya, memiliki kesadaran terhadap realitas regional maupun internasional. Siap hidup dalam komunitas yang beraneka ragam, multi jamaah, dan selalu memperbaiki diri terus-menerus. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Dalam proses memperbaiki diri yang terus-menerus ini,
meniscayakan para pengemban Al-Quran ini memiliki akidah yang produktif, ya, yang didasarkan pada keyakinan yang kuat, yang jazim, secara rasional, sehingga mendorong dirinya memiliki sifat ihsan. Karena kata Allah, fa'ilam yastati fa'inallah yaraka. Seakan-akan kau melihat Allah. Kalau nggak mampu, yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Itu, melihat kita. Gitu. Selalu beraktivitas dengan bimbingan idrok silabillah. Sadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadaran senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Adanya hubungan dengan Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Masya Allah ya. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kelemahan saya semata sebagai manusia mahalul khotok wa nisyan. Tapi yakinlah kalau ini yang saya sampaikan benar, sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.